Halo sahabat Spesi, kita jumpa lagi. Kali ini kita membahas pesangon. Semalam Menteri Polhukam memanggil ketua-ketua serikat buruh. Kemungkinan ini berdampak baik bagi Indonesia. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas kali ini adalah pesangon. Membahas pesangon, penghargaan dan uang pengganti. Nah, pesangon dan penghargaan uang pengganti UU nomor 13 tahun 2003. Di situ dikatakan di pasal 156, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak selama bekerja. Di ayat 2 ini perhitungan berapa tahun pesangon yang dibayarkan. Di ayat ketiga sama perhitungan masa penghargaan. Di ayat keempat penggantian hak yang belum diterimanya. Jadi di ayat keempat ini uang pengganti masuknya seperti contoh cuti yang belum habis, biaya ongkos pulang. Biasanya sih ini rekrutmen ya. Yang nomor 3 biaya perumahan, biasanya ini 15%, dan hal-hal yang lain yang belum dibayarkan menurut perjanjian kerja. Jadi kalau kita merujuk ke pasal 156 ayat 2 tentang perhitungan pesangon dan penghargaan uang pengganti, itu mulai dari 1 tahun sampai seterusnya. Padahal prakteknya di lapangan kita tidak pernah menjumpai karyawan yang permanen mulai masuk kerja dalam 1 tahun. Paling banyak ya di tahun ketiga. Memang merujuk pada pasal Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pasal 29 menyebutkan paling lama masa kontrak adalah 3 tahun. Dan untuk yang permanen ini, praktik di lapangan selama ini yang terjadi adalah, ini menurut pendapat pribadi saya, terutama home industry, walaupun sudah berdiri 10 tahun atau 20 tahun, belum pernah terdapat karyawan yang 70% permanen di sebuah perusahaan. Paling di kisaran 10% sampai 50%. Jadi artinya karyawan itu rata-rata kontrak. Dan bahkan banyak perusahaan yang sudah berdiri di negara kita ini, tapi karyawannya hanya 10% yang permanen. Karena kebanyakan perusahaan yang berdiri di awal 5 tahun, biasanya sih karyawannya masih kontrak. Ini baru di tahun-tahun ke-6 baru ada permanen. Itu pun satu-satu. Mungkin ini dimulai dari HRD lah, karena biasanya HRD itu selalu yang pertama permanen untuk menjaga kestabilan perusahaan. Jadi tak benarlah kalau pengusaha mengatakan takut berinvestasi di Indonesia hanya gara-gara pesangon. Dan lagi di RUU Omnibus Law cilaka ini yang mau digodoknya ini, katanya pesangon akan dihapuskan. Jadi semoga lah jangan dihapuskan. Mungkin perlu pertimbangan yang mendalam lah untuk masalah ini, karena nggak ada relevansinya pesangon sama investasi. Karena prakteknya di lapangan seperti yang saya bilang tadi, rata-rata karyawan di sebuah perusahaan, apalagi home industry, ya kontrak.
2 tahun kerja ganti lagi, 2 tahun kerja ganti lagi. Jadi seperti dulu. Salam perjuangan SPSI. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan dan SPSI. Sekian dan terima kasih.